Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadina BCM dengan NIM 210404502031 dari kelas BKB. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu saya akan menjelaskan biografi Abraham Maslow, terus saya akan menjelaskan hakikat kepribadian, struktur kepribadian, perkembangan dinamika perkembangan dan perkembangan kepribadian serta kepribadian sehat. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Beliau juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Beliau lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 di Brooklyn, kota New York, Amerika. Beliau wafat pada tanggal 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika. Beliau mempunyai pasangan yang bernama Bertha Goodman pada tahun 1928 sampai 1970, dan beliau dikaruniai anak yang bernama Anne Maslow Kaplan dan Ellen Maslow. Baik, selanjutnya yaitu teori humanistik. Sebagai humanis, Abraham Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh manusia, Abraham Maslow menyadari perlu adanya hierarki kebutuhan. Manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan tersebut dapat multi layer, meliputi aspek internal diri maupun eksternal. Hal inilah yang membedakan antara teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dengan para pakar sebelumnya. Adapun hakikat kepribadian menurut Abraham Maslow, yaitu pandangan Abraham Maslow tentang hakikat manusia, yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut Abraham Maslow, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan peran lingkungan, khususnya di sekolah dalam mengembangkan self-actualization, Abraham Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri. Di antaranya yaitu membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami keterbatasan atau nasib dirinya. Yang ketiga, membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai. Yang keempat, ada membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. Yang kelima, ada mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Yang keenam, ada memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya atau rasa aman, rasa berharga, dan rasa diakui. Selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial suatu yang baik atau paling tidak netral.
Dasar teori Abraham Maslow ini yaitu humanistik yang menitik beratkan pada ranah kesadaran. Selanjutnya itu ada dinamika perkembangan. Dinamika perkembangan kepribadian. Abraham Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan atau kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik. Sebagai karakteristik yaitu satu, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua itu ada kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Yang keempat ada pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat baik bagi fisik maupun psikis. Baiklah, yang terakhir itu saya akan membahas tentang kepribadian sehat menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan bahwa kepribadian yang sehat adalah individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya. Individu yang sehat adalah individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik dan imbang. Yang artinya mengaktualisasikan diri secara optimal, mereka dapat kebutuhan untuk memenuhi potensi-potensi yang mereka miliki dan mengetahui dan memahami